make sense karena itu bukan atas kendali kita ya. Cuaca itu bukan kita yang mengendalikan. Keren banget. Ini mungkin karena dampak kebakaran ya. Kalau nggak kebakaran sih kayaknya ini ketutup. Kayak sebelah sini nih masih banyak tumbuhan. Tapi sampai sini kita terbayarkan ya. Betul. Nih, Bisa dilihat di depan saya pegunungan atau Bukit Mongkrang. Di sebelah barat mungkin itu ada jingga sunset. Oke sob, masih di lanjutan pendakian Gunung Lawu via Semoro Sewu part 2. Sekarang kita posisi ada di pos 4 dan akan melanjutkan ke pos 5. Ini karena kondisi udah mulai mau gelap transisi, jadi kita harus siap sedia headlamp biar nanti di jalan kita tidak kegelapan. Ya langsung kita pakai aja deh. Jika tadi saya bilang jarak dari pos 4 ke pos 5 itu sangat dekat, kayaknya harus saya ralat ya. Karena nyatanya lumayan cukup jauh, tidak sedekat seperti dari pos 3 ke pos 4 tadi. Harap maklum aja ya, saya lupa-lupa ingat. Karena lewat sini baru 1 kali, itu pun sudah 5 tahun yang lalu. Kalau untuk trek, ini nggak ada beda dari yang sebelumnya. Masih sama-sama jalan nanjak dan berbatu pastinya. Dan jujur, di kondisi ini saya sudah mulai sedikit agak drop. Karena sejatinya tubuh manusia itu memang ada limitnya. Jadi untuk saya sendiri bisa saya rasakan. Jika saya trekking melebihi dari jam 5 sore, mental saya sedikit demi sedikit sudah mulai turun. Dan kalau mental sudah kena, ya ujung-ujungnya ke fisik juga ya. Itulah pentingnya tahu atau mampu mengenali diri sendiri, baik itu dari sisi kelebihan dan juga kelemahan diri kita. Makanya kalau sobat perhatikan, setiap kali saya naik gunung, saya jarang banget mengambil trek malam. Diusahakan start trekking dari pagi, menjelang sore harus sudah stop dan membuat shelter. Kalau sekarang karena memang kondisinya agak sedikit urgent, jadi masih bisa dimaklumi lah ya. Pause dulu dong. Akhirnya kita sampai di kawasan Pasar Dieng Sob. Sekarang kita posisi di pukul 19:35. Durasi pendakian kita 8 jam lebih 15 menit. Ini sesuai estimasi kita. Kita estimasiin sekitar 8 jam. 8 sampai 9 jam. Dan alhamdulillah kita 8 jam sampai sini. Jarak yang kita tempuh di 8 kilo
8,43 km. Nah, jadi sekarang kita akan bermalam di sini. Mungkin bakal nyari spot yang agak rata, daerah sekitaran sana. Kita diriin tenda, habis itu kita masak buat menu makan malam karena lumayan udah lapar, dingin pula. Tuh Bapak Ben udah pakai jaket. Saya belum pakai apa-apa, belum ditambah si bajunya. Berusaha untuk aklimatisasi biar nggak ngedrop si suhunya. Paling gitu aja. Sekarang kita langsung pasang tenda biar nggak terlalu lama kedinginan. Oke, yuk. Yes. Sesuai rencana awal ya, kalau kita memang akan ngecamp di area Pasar Dieng atau orang-orang biasa menyebutnya dengan Pasar Setan Gunung Lawu. Mungkin sebagian sobat yang nonton bakal sedikit heran, kenapa sih kita nekat banget? Karena Pasar Dieng ini merupakan salah satu spot yang cukup angker di gunung ini. Bahkan pengalaman saya yang beberapa kali naik Gunung Lawu via Candi Ceto, saat briefing sama pihak base camp selalu diwanti-wanti ketika ngelewati area ini. Karena konon katanya sering terjadi orang yang tersesat. Tak jarang juga banyak orang yang mengaitkan dengan hal-hal mistis atau goib. Kalian masih ingat kan kisah Alfi Kurniawan, pendaki asal Magelang yang hilang sejak tahun 2019 dan hingga saat ini belum diketemukan. Konon katanya kejadiannya di Pasar Dieng juga. Kenapa tempat ini dinamakan Pasar Dieng atau Pasar Setan? Karena konon katanya lokasi ini diyakini sebagai tempat jual beli antar makhluk gaib yang tinggal di Gunung Lawu. Konon katanya juga, ketika pendaki melewati area ini, sering terdengar suara riuh, selayaknya aktivitas di sebuah pasar. Bahkan tak jarang, pendaki akan ditawari atau ditanya mau membeli apa. Nah, jika mengalami hal itu, maka kita harus menjawab seolah hendak membeli barang yang ada di sekitar, seperti tanah, daun, air, atau batu. Setelah itu lemparkan uang ke arah datangnya suara tersebut. Jika kita tidak melakukan itu, maka mitosnya si pendaki tersebut akan mendapatkan kesialan atau tersesat di gunung ini. Tapi balik lagi ya, itu semua kan hanya mitos. Makanya sekarang kita pengen membuktikan, bahkan gak cuma lewat, melainkan kita akan bermalam di sini. Kira-kira apakah itu akan terjadi? Lagi pula kalau sobat nonton video ini dari part 1, di awal saya kan sudah bilang kalau pendakian ini sangat tematik. Karena mulai dari equipment sampai pakaian yang saya pakai, mayoritasnya berwarna hijau. Lah, memang ada apa dengan warna hijau? Ya, betul banget sob. Jadi warna hijau ini adalah pantangan banget dipakai naik ke Gunung Lawu. Jangankan keseluruhan full warna hijau seperti kita, sekedar cover bag aja yang warnanya hijau, orang lain pada nggak berani. Lagi-lagi jika kita nekat memakai pakaian yang berwarna hijau, mitosnya kita akan hilang atau tersesat. Kira-kira menurut kalian kita sekarang bakal tersesat nggak ya? Kalau menurut saya sih mau pakainya warna apapun, kalau kita kurang prepare dan sok tahu, kemungkinan tersesat bakal terjadi ke siapapun. Even mereka nggak memakai pakaian warna hijau sekalipun.
world on top of me, weighing down so heavily. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. But you make me feel. But you make me feel indestructible. Halo, selamat pagi sob. Pagi ini kita lagi menikmati suasana pagi di kawasan Pasar Dieng Gunung Lawu yang cuacanya ini di luar prediksi kita atau melebihi ekspektasi yang kita bayangkan kemarin. Ya, kemarin pada saat kita berangkat, karena kita tahu sekarang lagi musim hujan, terus pada saat mau berangkat juga udah diguyur gerimis. Hampir setengah perjalanan itu suasananya berkabut, tapi setelah sampai sini so far ini cuacanya sangat-sangat keren. Tadi pagi sunrise-nya muncul di sebelah kanan kita, sangat-sangat cantik. Sekarang kita mau bikin sarapan, mau bikin wedang bajigur sebelum kita summit, sama bikin roti. Udah sarapan baru kita berangkat summit. Gimana tadi Papa Ben? Bisa tidur malam? Tadi malam tidur dan bangun dan tidur karena memang suhu mungkin di bawah 5 dikit. Tadi pada saat bangun saya sempat ngecek itu di 5,5, kalau sekarang udah di 13 karena udah ada matahari. Itu tuh 5,5 derajat itu pada saat mungkin sekitar jam setengah 6 pagi. Nggak tahu kalau malam di puncak dinginnya. Karena emang kalau Gunung Lawu emang lumayan terkenal cukup dingin juga, suhunya memiliki suhu yang lumayan dingin, dan ya kita kalau mau kesini harus lumayan prepare untuk sleeping systemnya gitu. Tapi Papa Ben bisa tidur gitu tadi. Lumayan lah sih. Lumayan ya. Yaudah sekarang kita bikin wedang bajigur dulu. Yang mana? Yang hijau dong, sesuai yang sudah disiapkan. Warna hijau. Oke, pakai tumbal. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap. Benar harus 4 tadi. 4, kalau 3 kurang. Kalau 3 kurang. Ya, kurang kental. Kita kan ngecamp di sini nih. Ada larangan nggak sih untuk ngecamp di sini? Kalau larangan setahu saya sih nggak ada, karena memang kalau misalkan ada larangan kan pasti di sekitar sini, area sini ada tulisan dia larang mendirikan tenda. Kayak misalkan tadi kemarin di trek kayak di pos berapa gitu, ada di beberapa lokasi yang ada tulisan dilarang mendirikan tenda. Kalau di sini so far sejauh ini kita nggak ngelihat ada tulisan itu. Dan melihat lokasinya sendiri cukup proper sih, banyak yang datar. Cuman harus lihat-lihat juga apakah lokasinya itu tempat saluran air atau bukan. Itu cukup beresiko gitu kalau hujan. Aman sih Papa Ben kayaknya. Dan pas sunrise-nya muncul di sini banget. Mantap banget. Pas banget. Rotinya. Oh, iya.
terlewatkan. Terlewatkan. Ini roti gandum. Betul. Jadi kita mengutamakan makan makanan sehat. Ya, Baiklah. kenapa nggak Indomie? Sesekali boleh. Nah sob, sekarang kita lagi perjalanan buat summit menuju puncak Lawu atau Hargodumilah. Sebenarnya jaraknya sendiri nggak terlalu jauh, mungkin bisa kita tempuh sekitar 30 menitan. Dan nanti kita akan ngelewatin area Hargodalam, mungkin kita akan mampir dulu ke sana. Sebentar lagi kita sampai ke area Hargodalam. Nah sob, sekarang kita udah berada di kawasan area Hargodalam. Dari lokasi tempat kita camp nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi kawasan Pasar Dieng sebelah sana. Dan ini adalah area Hargodalam. Jadi di sini tuh ada sebuah apa ya istilahnya, mungkin petilasan Prabu Brawijaya kelima yang konon katanya moksa di sini. Jadi sampai saat ini banyak banget orang-orang dari seluruh penjuru negeri, pelosok penjuru negeri, banyak yang datang ke sini untuk melakukan ziarah. Makanya di sini banyak banget shelter-shelter atau bangunan. Mungkin ini sebagai tempat para peziarah ya, entah melakukan semedi, ritual atau apapun itu. Dan sekarang kita akan coba masuk ke Hargodalam. Perlu sobat ketahui, selain banyak dikunjungi para pendaki, Gunung Lawu ini merupakan salah satu destinasi bagi para pelaku wisata spiritual. Jika para pendaki yang naik tujuan utamanya adalah Puncak Lawu, maka lain halnya bagi para pendaki spiritual. Lokasi yang wajib mereka kunjungi yaitu adalah Hargodalam, yang disebut-sebut sebagai tempat paling sakral di tanah Jawa. Keberadaan Hargodalam di tengah-tengah Gunung Lawu menambah dimensi mistisnya gunung ini, karena dianggap sebagai tempat suci dan pusat spiritual. Makanya tak heran bagi mereka yang meyakininya, di tempat ini seringkali dilakukan ritual dan upacara yang bertujuan untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan. Bagi kelompok tertentu, kegiatan atau praktek seperti itu bisa dikategorikan menyekutukan Tuhan, dan bahkan memang dilarang. Tapi untuk kelompok lainnya, justru ritual seperti itu merupakan bentuk penghormatan kepada Tuhannya dan upaya untuk mencapai kedekatan spiritual. Jadi kita nggak heran karena masyarakat yang berada di kaki Gunung Lawu ini banyak yang menganut agama Hindu. Makanya meskipun saya pribadi yang sebagai penganut agama Islam tidak meyakini aktivitas seperti itu, tapi saya masih cukup respect dan tetap menghargai terhadap kepercayaan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinannya.
tepat di 30 menit sob, kita sampai puncak Lawu atau Hargodumilah di 3265 mdpl. Barusan kita perjalanan ke sini lumayan ngap, malum karena kemarin fisiknya udah terkuras habis. Kondisi di sini nggak terlalu rame, cuma ada 2 tim yang kebetulan satu tim itu kemarin kita bareng-bareng pas nanjaknya tuh ada teman-teman dari Jakarta. Kita say hi dulu. Halo bang. Halo. Udah lamanya di sini? Ya, ayo. Baru juga. Wih, mantap nih. Salah satu subscriber kita. Mantap, alhamdulillah ketemu dengan Bang Boding. Ya. Anas. Dari Jakarta mana? Jakarta Timur, Pulau Gadung. Oke. Rencana berapa hari di sini bang? 2 hari, Jumat turun. Berarti sekarang akan 1 malam lagi? Kayak semalam lagi di pos 3, luar di pos 2. Ini satu lagi nih, Ronjo. Saya dulu dong. Lagi senior. Enggak, termasuk baru kok. Masuk baru. Kita mau buat konten ini. Apa itu namanya, karimba ya? Bukan, samponya alat musik Indian. Yang si Itu siapa? Leo Rojas, tahu saya. Besok kayaknya kita di sini nggak akan lama, tepat setengah jam. Sekarang di pukul 9:03. Jadi kita mau balik lagi ke camp, kita sarapan, bongkar tenda, lanjut turun. Bang, kita turun duluan ya. Siap. Sukses di sini, semoga cuacanya bagus. Amin. Besok turun berarti ya? Amin. Ya, bisa turun. Itu pertama nih, ketemu fans. Satu-satu yang pertama. Tinggal yang lain, mudah-mudahan ketemu juga. Semoga. Bang, saya Mantap. pamitan duluan Siap. ya. Sama Semi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan nggak beda jauh sama kemarin naik, berarti segini-gini aja. Cuma ambil logistik dikit sih, peralatan masih sama, tenda masih sama. Oke, sob, kita udah selesai packing. Sekarang tepat di jam 11 siang kita akan mulai turun. Tapi kayaknya untuk perjalanan turun nggak akan kita rekod karena ya biar nggak terlalu repot karena kita udah lumayan cukup kelelahan. So, terima kasih banget buat sobat semua yang udah nonton video ini. Akhir kata, saya Budi Supriyadi, ada Papa Ben. Kita berdua undur diri pamit, dan sampai jumpa lagi di Daulagiri Exploration selanjutnya. Daulagiri, salam adventure. Gaskeun!